Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, untuk melanjutkan tema berikut ini, yaitu kita sekarang masuk tema cabang iman yang nomor 63. Asyu'batu ats-tsalitsatu wasittun. Cabang iman nomor 63. Iyadatul maridi, yaitu menjenguk orang sakit. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Idza ada ar-rajulu, ketika seseorang menjenguk al-maridu, orang yang sakit, khadha fi rahmah, maka dia akan tenggelam dalam rahmat. Fa idza qa'ada indahu qarrat fihi, dan ketika dia duduk di sisi orang yang sakit, qarrat fihi, maka rahmat akan menetap fihi pada orang tersebut. Wa haditsu Abi Hurairah, dan hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi sahihaini, dalam Sahih Bukhari Muslim. Bagaimana hadisnya? Hakul muslimi, hak-haknya orang, adapun hak-haknya seorang muslim alal muslimi, pada orang muslim yang lain, khamsun, itu ada 5. Raddus salami, yaitu yang pertama adalah menjawab salam. Wa iyadatul marid, yang kedua yaitu menjenguk orang sakit. Wa tashmitul atisi, yang ketiga itu tashmit al-atis, mendoakan orang yang bersin. Wattiba'il janaizi, dan mengikuti jenazah. Wa ijabatud da'wati, dan menjawab undangan. Wa haditsu, dan juga ada hadis, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisaba'in wa nahana an saba'in. Wa haditsu, dan hadis amarona, hadis yaitu hadisnya amarona Rasulullah memerintahkan kita, artinya pada sahabat pada saat itu, bisaba'in, dengan 7 hal. Wa nahana, dan Rasulullah melarang kita, an saba'in, 7 hal juga, 7 perkara. Amarona, Rasulullah memerintahkan kita, bi'iyadatil maridi, dengan perintah menjenguk orang sakit. Wattiba'il janaizi, dan mengikuti jenazah, ketika jenazah itu nanti menuju makbarah diikuti. Warudus salami, dan menjawab salam. Wa tashmitul atisi, dan mendoakan, membacakan tashmit al-atis bagi orang yang bersin. Wa ibararul qasami, membebaskan sumpah. Wa nasrul mazlumi, dan menolong orang yang terzalimi. Wa ijabatud da'i, dan menjawab orang yang mengundang. Kita lanjutkan dulu teman-teman, maknai hadisnya dulu, kita selesaikan dulu hingga 2 hadis ini selesai. Kemudian kita kaji per kalimat makna dari beberapa hadis yang sudah disebutkan di atas. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza adal muslimu akhahu wa zarahu, qala Allah ta'ala, tibta wa taba mamsyaka wa tabawwa'ta manzilan fil jannah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, idza adal muslimu, ketika seorang muslim menjenguk akhahu, saudaranya, wazarahu, dan mengunjunginya, qala Allah ta'ala, Allah berfirman, Allah akan berfirman, tibta, pada orang tersebut, seorang muslim tadi, tibta, kau telah melakukan kebaikan. Tibta, kau telah melakukan kebaikan. Tibta, kau telah melakukan amal-amal yang baik. Tibta, kau telah membuka sebuah amal yang besar di sisi Allah. Wa taba mamsyaka, dan baik perjalananmu. Wa taba mamsyaka, dan baik perjalananmu.
ay azumma thawabuhu, yaitu maksudnya besar pahalanya. Watabawata ay ittakhota, watabawata dan kamu telah mengambil manzilan sebuah rumah fil jannah di surga. Watabawata dan kamu telah mengambil rumah atau membuat rumah fil jannah di surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala sallallahu alaihi wasallam, tamamu iyadatil maridi ay yad'a ahadakum yadahu ala jabhatihi aw ala yadihi wa yas'alu kaifa huwa wa yas'alu kaifa huwa wa tamamu tahiyyatikum al-musafahatu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, tamamul iyadatil maridi, sempurnanya menjenguk orang sakit, ayyadu'a ahadukum, hendaknya salah satu dari kalian meletakkan yadahu, tangannya, ala jabahatihi, pada dahinya orang yang sakit, au ala yadi, atau pada tangannya. Artinya memegang orang yang sakit yang di situ tidak membuat kesakitan, artinya sebagai media untuk ulfah atau tarahum, saling berbelas kasih. Wa yas'alu kaifa huwa, dan tanyakan, wa yas'alu, dan bertanya, kaifa huwa, bagaimana keadaannya. Wa tamamu tahiyyatikum, dan sempurnanya tahiyah kalian. Wa tamamu tahiyyatikum, dan sempurnanya tahiyah kalian, sebuah salam kalian, al-musafahatu, yaitu musafah. Ini hadis, kalimat terakhir ini sebagai sudah disebutkan di subah sebelumnya, yaitu bahwa radus salam itu bagian dari a'malul iman, perbuatan-perbuatan iman, buahnya dari iman. Untuk menjadi sempurna setelah menjawab salam, yaitu tamamu tahiyyatikum al-musafahah, sempurnanya salam kalian itu dengan berjabat tangan. Teman-teman semuanya, kita kembali ke atas lagi. Setelah kita maknai makna dari kata-kata tadi, dari kalimat-kalimat tadi, dari beberapa hadis tadi, kita kembali ke atas. Mari kita bahas a'malul iman atau cabang-cabang iman yang 63. Sebagaimana kita tahu bahwa thamratul iman, buah dari iman itu sendiri adalah al-a'malus salihah, yaitu perbuatan-perbuatan yang salihah. Nah, dan itu adalah cabang-cabang iman. Nah, salah satu dari cabang-cabang iman yang nomor 63 yaitu iyadatul maridi, menjenguk orang-orang sakit. Beberapa hadis yang menjelaskan bahwa menjenguk orang sakit maka dia akan tenggelam dalam rahmat. Apa maksudnya rahmat di situ? Artinya ada at-tarahum antara orang yang menjenguk. At-tarahum, ada rasa saling berbelas kasih antara orang yang menjenguk dengan orang yang sakit. Ada ulfah di antara keduanya, ada kelembutan-kelembutan yang timbul di antara keduanya. Itu adalah rahmat. Kalau melihat dari sisi orang yang menjenguk, dia akan mendapatkan sebuah pahala yang besar. Kalau melihat dari sisi orang yang sakit, kita tahu bahwa orang yang sakit, du'aul maridi ka du'ail malaikat. Doa-doanya orang sakit itu seperti doa-doanya para malaikat. Nah, gimana para malaikat? Bahwa kita tahu bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang sangat dekat dengan Allah. Maka mustajabah doa-doanya. Nah, apabila kita duduk di sisinya, maka rahmat itu akan melekat. Nah, terus ada hadis yang setelahnya itu, teman-teman,
yang diriwayatkan oleh hadisnya Abu Hurairah yang fi sahihain, hadisnya Bukhari Muslim, hakul muslim alal muslim. Ya, hakul muslim, bicara hakul muslim, maka di sini ada hak-hak dari seorang muslim yang tidak boleh untuk ditinggalkan. Alal muslimi, terhadap muslim yang lain, ya. Ada hak-hak yang tidak bisa ditinggalkan. Ada kalanya hak itu wajib, ada kalanya hak itu sunnah muakkad. Nah, perbedaan-perbedaan hukum itu nanti tergantung situasi dan kondisinya. Ada 5, ada 5 hal. Raddus salam misalkan yang dalam hadis itu ada di sini disebutkan dari 5, di beberapa keterangan itu ada yang mengatakan ada yang 6. Raddus salami yang pertama yaitu raddus salam sebagaimana yang sudah dibahas di cabang-cabang iman yang sebelumnya, yaitu raddus salam, bahwa raddus salam, menjawab orang salam itu sunnah, dan mengucapkan salam itu sunnah, dan menjawab salam itu wajib. Wa iyadatul maridi, nah masuk dalam tema cabang iman yang nomor 63 ini, iyadatul maridi. Kapan iyadatul marid, menjenguk orang sakit itu menjadi sunnah? Nah, pada dasarnya menjenguk orang sakit itu sunnah. Masyru'iyah, sunnah, masyru'iyah bil ijma', disyariatkan secara ijma', sunnah. Bisa jadi itu fardu kifayah. Nah, lihat situasinya. Andaikan nanti itu tidak ada orang yang menjenguk dan tidak ada yang peduli, maka bisa fardu kifayah. Nah, lihat situasi dan kondisinya. Wa tashmitul atisi wa tibaul janaizi wa ijabatud dawati, dan sisa dari beberapa hal dari 5 hal yang disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim ini kita akan bahas selanjutnya, karena ini akan masuk pada cabang-cabang iman setelahnya, yaitu termasuk tasmitul atis dan ijabatud dakwah, yaitu menjawab sebuah undangan. Ada hadis setelahnya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarona Rasulullah bisaba'in. Jadi ini juga ini adalah perintah. Bicara perintah, artinya sebuah perintah yang kemudian menjadi konsekuensi syariahnya itu bisa jadi nanti itu wajib, bisa nanti itu sunnah muakkad. Nah, itu seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya, perubahan-perubahan itu melihat situasi dan kondisinya. Termasuk nanti di sini yang akan dibahas di cabang-cabang iman setelahnya, yaitu nasrul mazlum dan ibrul qasam, yang membebaskan sumpah. Kita langsung masuk saja dulu ke hadis setelahnya. Idza adal muslimu akhahu, apabila seorang muslim itu menjenguk saudaranya, ya, menjenguk saudaranya, Allah itu akan mengatakan begini, tibta, kau telah melakukan sebuah kebaikan, wa taba mamsyaka, perjalanan hidupmu telah dilalui dengan kebaikan-kebaikan, wa tabawwa'ta, dan kita sudah mengambil bagian, kita sudah mengambil sebuah rumah, artinya betapa besarnya sebuah pahala, ya, azumah thawabuhu, sebuah pahala yang besar yang akan dibalas oleh seseorang yang menjenguk saudaranya yang muslim nanti di surga. Tentunya apa yang dilakukan seorang muslim pada saat menjenguk muslim yang lain yang menjadi haknya, tentunya harus mukhlisan subhanahu wa ta'ala, mukhlisan lillahi subhanahu wa ta'ala. Jadi harus karena ikhlas karena Allah, jadi murni karena mengikuti perintah Rasulullah SAW, syariat-syariat Allah, bukan karena ingin dipuji orang atau ada hal-hal lain yang itu punya kepentingan di luar kepentingan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi teman-temanku semuanya,
a'malul iman itu selalu disandingkan dengan mukhlisan lillahi subhanahu ta'ala. Jadi amal-amal yang di situ diiktimatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala, disandarkan karena Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya bihusnin niyah, ya tentunya bihusnin niyati, dengan sebaik-baiknya niat. Selanjutnya waqala sallallahu alaihi wasallam ila akhirih, teman-teman. Lalu apa yang akan kita lakukan pada saat menjenguk orang sakit? Di sini hadis ini menerangkan Rasulullah mengajarkan sebuah adab, mengajarkan sebuah akhlak bagaimana beliau mengunjungi orang sakit. Rasulullah menganjurkan pada umatnya untuk meletakkan tangannya pada dahinya orang sakit atau anggota badan yang lainnya. Ini di sini hanya dicontohkan al-ihtimalu ila ba'di a'dha'ihi al-akhar. Jadi ini juga ihtimal pada anggota-anggota tubuh yang lain. Ya terserahlah mau dipegang apanya, yang penting itu tidak mengganggu kenyamanan bagi orang yang sakit. Bukan bisa dan ditanyakan wa yas'al, dan tanyakan kaifa huwa, tanyakan keadaannya, kenapa kok sakit, berilah nasihat-nasihat untuk selalu sabar sebagaimana anjuran-anjuran syariat untuk diberikan tausiyah bisabri, ya tausiyah salat, jika itu menenangkan, memberikan sebuah tuma'ninatul qalbi pada orang yang sakit, ketenangan jiwa pada orang yang sakit. Andaikan itu tidak memberikan kenyamanan, ya sudah, doakan saja. Ada doa-doa yang diajarkan Nabi, misalkan ada beberapa doa yang diajarkan Nabi. Misalkan salah satu doanya, teman-temanku sekalian, yang ketika Sayyidina Ali sakit, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca doa Allahumma inni as'aluka ta'jilal afiyati aw sabran 'alal baliyati wa khurujan minad dunya ila rahmatika. Itu bisa juga dijadikan doa ketika mengunjungi orang sakit, sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengunjungi Sayyidina Ali pada saat dia sakit. Pada saat itu Sayyidina Ali sakit dan dia merasa seakan-akan sakitnya itu membunuhnya, berarti kan sakit parah. Jadi Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka ta'jilal afiyati aw sabran 'alal baliyati wa khurujan minad dunya ila rahmatika. Ada doa-doa juga yang banyak kita temui, yang biasa sudah kita doakan, misalkan pada saat Nabi menjenguk orang sakit, Bismillahi adhibil ba'sa rabbin nasi washfi anta syafi fa innahu la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Bismillahi adhibil ba'sa rabbin nas washfi anta syafi fa innahu la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Nah, itu beberapa doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi teman-teman, pada dasarnya mendoakan orang sakit itu sunnah, mustahab, ya, disunnahkan pada saat kita mengunjungi saudara saudara kita itu untuk didoakan. Ada beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasai dan juga Imam Tirmidzi yang mengajarkan, yang disabdakan oleh Nabi agar membacakan doa di sisi orang sakit dan dibacakan 7 kali dengan harapan Allah akan mengampuninya dan memberikan kesembuhan pada orang yang sakit. Doanya begini, As'alullahal azim Rabbil arshil azim ayyashfiyaka. As'alullahal azim Rabbil arshil azim ayyashfiyaka.
Itu dibaca 7 kali. Teman-teman, itulah penjelasan tentang a'malul iman yang ke 63 mengenai menjenguk orang sakit. Saya kira cukup demikian. Untuk selanjutnya kita akan membahas cabang iman selanjutnya, yaitu yang berhubungan dengan hadis tadi. Asallahu ayyaj'ala minan najiyin. Kita tutup dengan doa, dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Syukran ala ihtimamikum. Akhirul kalam minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.